Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sumber dalil hukum istishab. Istishab, pengertian istishab. Istishab secara bahasa berarti meminta ikut secara terus-menerus. Jadi sahabat itu adalah orang yang selalu menyertai sahabatnya. Nah, menurut istilah usul fikih, istishab berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula, selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya. Macam-macam istishab itu ada 4. Yang pertama, istishabul ibaha al-asliyah. Yang kedua, istishabul baro'ah al-asliyah. Kemudian yang ketiga, istishabul hukmi. Dan yang keempat, istishabul wasfi. Yang pertama, istishabul ibaha al-asliyah adalah istishab yang didasarkan atas hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu mubah. Ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Atas dasar ini, maka segala makanan, minuman, dan akad di dunia itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada larangan. Makanya kemudian muncul kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Kemudian yang kedua, istishabul baro'ah al-asliyah. Ini adalah istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan sampai ada dalil yang merubah statusnya. Atas dasar ini, seseorang diperlakukan tidak bersalah sampai ada bukti yang merubah statusnya. Kemudian seseorang diperlakukan tidak punya utang sampai ada bukti dia punya utang. Jadi kalau orang menuduh orang lain punya hutang, maka si penuduh yang harus membuktikan bahwa orang lain itu punya hutang. Kalau menuduh orang lain bersalah, maka si penuduhlah yang harus membuktikan bahwa seseorang itu bersalah. Nah, prinsip ini kemudian diakomodir dalam prinsip hukum pidana modern, namanya asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, istishabul hukmi adalah istishab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang berubahnya. Misalnya, pemilik tanah itu dianggap memilikinya sebelum ada bukti bahwa dia melepas haknya. Misalnya dengan cara hibah atau jual beli. Seorang yang punya wudhu tetap dihukumi punya wudhu sampai ada bukti yang membatalkannya. Demikian juga seorang yang punya hutang tetap dihukumi punya hutang sampai ada bukti bahwa dia telah membayarnya. Istishab yang keempat, istishabul wasfi, yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang merubahnya. Sebagai contoh, sifat hidup seseorang yang hilang, orang yang pergi dari daerahnya dan tidak terdengar beritanya dalam waktu lama,
dianggap ada sampai ada bukti bahwa dia telah wafat. Kemudian air suci tetap dihukumi suci selama tidak ada bukti yang merubah statusnya. Kehujjahan istishab. Kedudukan istishab sebagai dalil hukum syar'i. Semua ulama sepakat bahwa ketika istishab yang pertama sah menjadi landasan hukum syar'i. Yang diperselisihkan itu adalah istishab yang keempat. Nah, menurut jumhur ulama, istishabul wasfi itu dapat menimbulkan hak yang baru dan dapat mempertahankan haknya yang sudah ada. Jadi menurut jumhur ulama, istishab itu menjadi landasan hukum secara penuh, baik menimbulkan hak yang baru maupun mempertahankan haknya yang sudah ada. Orang yang hilang dipandang masih hidup, maka segala miliknya tetap miliknya. Tidak boleh dibagi-bagi sebagai harta warisan. Dan dia berhak mendapatkan warisan jika ada keluarganya yang meninggal dunia. Nah, hak warisnya dibekukan, dijaga sampai terbukti bahwa dia masih hidup ketika mewarisnya atau pewarisnya wafat. Jika ternyata dia wafat sebelum mewarisnya atau pewarisnya, maka bagiannya dibagikan pada ahli waris dari mewaris atau yang mewariskan. Nah, menurut mazhab Hanafiyah, istishabul wasfi hanya dapat mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan menimbulkan hak yang baru. Dalam kasus orang hilang, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Istrinya tetaplah istrinya sebelum terbukti meninggal atau diputus mati oleh hakim. Jika ada keluarganya yang meninggal dunia, orang hilang tidak berhak mendapatkan warisan dari yang meninggal karena tidak ada bukti bahwa dia masih hidup. Karena hidupnya itu hanya sebatas anggapan. Maka dalam mazhab Hanafi, istishabul wasfi itu hanya dapat mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan menimbulkan hak yang baru. Demikian pembahasan tentang istishab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.